Ya, usulan pembentukan pansus itu kemudian yang kemarin menjadi salah satu diskursus dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI bersama dengan mitranya PPATK di gedung DPR. Kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Pagi hari ini saya akan sapa terlebih dahulu yang hadir di studio ada anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP Bang Trimedia Panjaitan. Selamat pagi Bang Trimedia, terima Selamat kasih pagi. sudah hadir. Ya. Ya, bergabung juga bersama kami melalui sambungan online ada Mbak Almas Syafrina, peneliti ICW. Selamat pagi, Mbak Syafrina. Selamat pagi. Oke, aman ya semuanya ya. Oke, saya mau ke Bang Trimet terlebih dahulu deh kalau gitu. Kemarin kan yang menjadi usulan salah satunya adalah rencana untuk pembentukan pansus ya Bang ya? Ya, Kita tapi kan itu saya kira tergantung nanti kita tanggal 11 April akan rapat dengan Menko Polhukam. Yang pertama menggulirkan isu ini, informasi ini, kemudian dengan Menteri Keuangan, sehingga bersama PPATK. Jadi tiga komponen ini, tiga lembaga ini kita satukan. akan bertemu begitu ya? Bertemu sehingga kita berharap apa yang disampaikan oleh PPATK kita konfrontir dengan Menteri Keuangan, yaitu yang harus mereka laksanakan. Kan pertanyaannya sederhana. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud kan selalu menyampaikan kalau saya sudah bawa di rapat, kemudian saya sudah berkali-kali mengingatkan kepada institusi penegak hukum, nggak jalan, saya buat aja di Twitter. Kan itu ininya. Sama seperti ini juga. Ini kan bagi kita juga blessing ya. Dari kasus Mario, kasus Ulan, kemudian ada ini gitu loh. Nah kemudian Pak Mahfud disitulah punya kesempatan langsung nge-tweet bahwa bukan hanya 500 miliar dari jaringan pegawai pajak Ulan itu gitu loh. Tapi ternyata ada 300 triliun. Cuman kemudian yang kelihatannya gelagapan kan PPATK-nya. Bagaimana menjelaskan itu? Padahal menurut Pak Mahfud kan itu sudah terjadi dari 2009. Dan kemarin juga confirm bagi KPK, menurut PPATK itu juga sudah mereka laporkan 2009. Hanya saja tidak ada tindak lanjut yang lebih konkret yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Kan bukan hanya 300, ternyata 349 triliun. Ya. Itu kan angka yang sangat besar menurut saya, dan itu kalau kita lihat APBN kita 3.000 triliunan, ya 10% dari APBN kita. Nah itu pertanyaannya kenapa itu tidak kemudian diproses oleh Kementerian Keuangan siapapun yang dianggap mempunyai rekening jumbo seperti itu. Nah Bang Trimet, sebelum kita jauh membahas soal itu ya, soal materinya ya dalam raker kemarin, tapi fokus dulu soal tadi itu pembentukan pansus. Artinya saya ingin menegaskan bahwa pansus ini akan terbentuk setelah pertemuan antara tiga lembaga ini. Kira iya ya. Kalau DPR ini kan selalu call-nya paling tinggi, pansus gitu loh. Tapi kan nanti juga akan dilihat bagaimana perkembangannya. Apalagi kan sekarang ini sudah tahun politik. Ya kalau seandainya kita menganggap ini penting sekali, ya tentu kita lakukan. Apalagi kalau dari informasi dari PPATK kemarin kan memang kelihatannya angka yang besar ini juga tidak terlalu banyak melibatkan orang. Ya. Ternyata beberapa orang yang memang patut diduga lah ya. Hanya saja kan PPATK hanya bisa memberikan rekomendasi, yang menindaklanjutinya kan aparat penegak hukum. Nah tentu aparat penegak hukum dari bahan itulah kita nanti mendorong terutama KPK untuk menindaklanjuti. Karena tempo hari kan Deputi Pencegahan Pak Pahala Nenggolan menyampaikan itu belum ada sama kami bahan-bahan itu katanya. Nah itu yang juga harus segera diambil sama PPATK dan Pak KPK, kemudian KPK menindaklanjutin. Baik. Saya ke Mbak Almas ya, Mbak. Apakah Anda juga bersama teman-teman ICW ketika mendengar kemarin gitu ya? Kalau tadi Bang Trimedia bilang ya, kalau membentuk pansus kita masih melihat pertemuan nanti tanggal 11 April itu. Tapi dalam isu ini, apakah call tertinggi pansus itu memang perlu dilakukan? Iya, saya rasa dalam rangka pengawasan oleh DPR dan juga dalam
agenda besar benah-benah atau bersih-bersih di Kementerian Keuangan itu perlu ya. Dan satu hal, temuan PPATK atau laporan PPATK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dari tahun 2009 kalau tidak salah sampai tahun 2023 ini kan menunjukkan ada persoalan, sehingga memang laporan tersebut harus ditelusuri, harus ditindaklanjuti dengan serius. PPATK itu punya tugas untuk memeriksa transaksi keuangan. Ketika di dalamnya PPATK menemukan ada dugaan atau indikasi terjadi tindak pidana pencucian uang atau kejahatan yang lain, maka laporan itu harus disampaikan kepada penyidik begitu ya. Sehingga saya rasa ya temuan atau laporan PPATK ini yang disebut-sebut mencapai 349 triliun dalam jangka waktu tersebut ada indikasi tidak wajar atau mencurigakan, ya ini patut dilihat sebagai satu persoalan besar begitu ya, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik apakah betul di dalamnya ada tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana lain, misalnya korupsi atau kejahatan perpajakan begitu ya, untuk ditelusuri secara serius. Oke, Mbak Almas, tadi kan Anda menyepakati ya bahwa ya seharusnya untuk kemudian kita bisa tahu kasus ini secara keseluruhan, untuk mendalaminya perlu dibentuk pansus. Pansus ini kalau perspektif Mbak Almas, apakah memang harus ada keterlibatan dari tim independen di luar teman-teman Senayan atau seperti apa? Ya, sebetulnya terkait dengan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana yang lain, yang diperlukan adalah langkah konkret, langkah serius yang dilakukan oleh penyidik begitu ya, sebagai pihak yang seharusnya memfollow up atau menindaklanjuti temuan dari PPATK tersebut. Apalagi kalau misalnya disebut ini temuan akumulasi dari tahun 2009. Kita belum tahu nih, ini mana yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan maupun misalnya aparat penegak hukum, karena kemarin juga Ibu Sri Mulyani menyebut sudah ada yang ditindaklanjuti begitu ya, atau apakah ada yang belum ditindaklanjuti atau belum, sehingga tindak lanjut dari temuan itu sendiri saya rasa itu satu langkah yang penting dan itu ranahnya ada pada penyidik begitu ya. Kenapa kemudian PPATK memberikan laporan itu kepada Kementerian Keuangan? Karena memang Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang TPPU atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik terkait dengan tindak pidana asal dari TPPU itu sendiri. Sehingga saya rasa hal yang sangat penting adalah peran dari penyidik itu sendiri, misalnya di aparat penegak hukum gitu ya, ada peran dari Kementerian Keuangan juga untuk kemudian menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPATK. Kemudian perihal misalnya pansus, saya rasa ya untuk memastikan bahwa apa yang sekarang ini terbongkar ke publik begitu ya, yang cukup mengejutkan publik karena nilainya cukup besar, walaupun ini adalah akumulasi dari tahun 2009, perlu juga pengawasan misalnya yang dilakukan oleh DPR, yang dilakukan oleh publik begitu ya, agar tidak berakhir anti klimaks dan clear dijelaskan kepada publik ada apa di balik laporan dari PPATK. Kalau misal disebut dari tahun 2009, apakah sampai 2023 tidak ada improvement atau perbaikan yang dilakukan? Nah, saya rasa di sini peran penting dari DPR ya untuk kemudian memastikan bahwa Kementerian Keuangan pasca polemik ini tidak hanya berhenti pada penanganan case by case yang terjadi sekarang, tetapi juga ada pembenahan sistem di situ. Karena jangan-jangan ya sektor penerimaan pendapatan negara kita yang paling tinggi yang kita tahu ya dari sektor pajak utamanya begitu ya, ada juga misalnya dari bea cukai, ini ternyata banyak bocornya karena ya kita harus melihat jauh ke arah sana begitu ya, sehingga agenda pembenahan itu sangat penting dan butuh pengawalan banyak pihak. Oke. Bang, saya mau ke Bang Trimedia gitu. Laporan PPATK kan 2009 gitu ya, dari 2009 sampai 2023. Anda bermitra gitu dengan APH gitu. Anda dapat laporan nggak? Kenapa dari 2009 sampai 2023 ini menurut penuturannya PPATK sudah dilaporkan, tapi kok tidak ada tindak lanjutnya? Nah, itu juga bagian yang kita tanyakan rapat kemarin. Kalau memang ada soal seperti ini, kan kita setiap masa sidang hampir rutin ya, walaupun tidak selalu 2 bulan sekali ada rapat dengan PPATK, tapi menurut saya paling tidak setahun 5 kali 6 kali ada ya dalam setahun. Nah, itu yang harus kenapa tidak disampaikan oleh PPATK. Ada persoalan besar seperti ini kepada kami,
Sehingga kami bisa mengundang pihak-pihak terkait. Misalnya, tentu kita bisa nanyakan kepada aparat kepolisian, kejaksaan atau KPK. Ini ada persoalan nih di PPATK yang menurut PPATK katakanlah sekarang yang lagi ramai disorot adalah Kementerian Keuangan. Ini nggak jalan laporannya. Nah tentu mereka bisa melakukan langkah-langkah kalau seandainya tidak jalan di Kementerian Keuangan, kalau memang menurut mereka sudah ada tindak pidana asal, kan memang TPPU harus ada tindak pidana asalnya apa, korupsi atau apa gitu loh. Ya kemudian ditindaklanjutin. Kalau mereka kan katakanlah dari Kementerian Keuangan, pajak maupun bea cukai, mereka kan pegawai negeri. Ya tentu lebih gampang penegak hukum masuknya menurut saya. Nah, Bang Trimat, yang jadi pertanyaan saya begini, ini masih menyambung soal pansus ya, pembentukan pansus. Karena kan usulannya dari teman-teman Senayan ya. Senang sekali ya pansus. Nah, karena kan tema kita juga berkaitan dengan itu, Bang Trimat ya, makanya kita juga hadirkan Bang Trimat di sini. Nah, pertanyaan saya begini, Bang Trimat. Kemarin kan ketika rapat kerja, ya kan, pihak PPATK kan sudah mengatakan ya bahwa transaksi janggal 300 triliun rupiah itu merupakan ada indikasi pencucian uang. Nah, dengan adanya pembentukan pansus ini, apakah teman-teman saya menilai bahwa ada indikasi di luar bahwa itu pencucian uang? Jawabannya nanti, Bang Trimat, kita tahan dulu. Kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.